kalau untuk santet sekarang dibikinnya nggak langsung mati ya. Melainkan untuk dibikin sakit dulu, dibikin menderita semenderitanya gitu kan, untuk bertahun-tahun sampai dia si target ini udah menghabiskan banyak uang untuk ke pengobatan ke sana ke sini gitu. Oke teman-teman Jurnal Brother, balik lagi bareng gue Ari Julianto. Di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama salah satu spiritualis, pakar konsultan, yaitu Mas Anggi. Ya, halo. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai tentang apa sih ciri-ciri orang yang terkena penyakit guna-guna, santet, teluk, dan pelet. Nih biasanya ya Mas Anggi ya, Ya. di Indonesia sendiri pun kita sering ya mendengar kata-kata penyakit non medis, yaitu salah satunya santet, guna-guna, pelet, dan teluh. Itu memang suatu hal yang sangat berbahaya ya Mas Anggi ya. Betul sekali. Nah, dari keempat penyakit non medis itu sendiri pun, apa sih ciri-cirinya Mas Anggi orang yang sudah terkena dengan penyakit itu? Kalau untuk ciri-cirinya biasanya hal-hal aneh ya, seperti dia eh, selalu gelisah dalam beraktivitas, terus kalau mau maghrib itu biasanya tubuhnya itu sakit gitu, jadi kayak macam tangannya entah di mananya bagian tubuhnya itu merasakan sakit. Nah terus kalau untuk tidur itu selalu gelisah gitu. Oh, berarti ini bahaya sekali kalau kayak gitu ya. Iya, Tapi perlu orang-orang tuh pada banyak nggak sih yang sadar bahwa dia tuh terkena penyakit non medis, salah satunya gangguan itu tuh? kalau untuk sadar sih biasanya nggak sadar bang, jadi awalnya dia mengira kalau itu hanya sakit biasa, biasanya seperti itu, mungkin itu sakit medis ya gitu, hanya sakit-sakit biasa, cuman dia nggak menyadari kalau dia lagi kena efek dari santet. Itu baru dampak awalnya aja sih, kalau yang seperti saya sebut tadi itu dampak awalnya kayak kayak seperti itu. Berarti si korban ini dia tidak tahu bahwa dirinya sedang disantet, sedang diguna-guna atau dipelet oleh seseorang. Ya banyak yang nggak tahu, jadi dia hanya mengira kalau itu dia hanya sakit medis doang. Orang yang sudah memang terkena dengan penyakit non medis ini, dia awal mengiranya, oh ternyata nih misalkan dia terkena, enggak lah paling ini misalkan sakit medis. Ya, Tahu-taunya setelah diselidikin ke dokter, uh-uh. ini nggak ada penyakit nih, tapi pas ke paranormal dia malah ada suatu gangguan goib, diserang. Betul, jadi kalau untuk masalah kita mengetahui untuk memastikan kamu kena santet apa enggak gitu, itu lebih baiknya langsung ke pakarnya gitu, langsung ke pakar santet atau pakar spiritual. Jangan, karena kebanyakan gini, spiritual itu hanya menebak-nebak gitu. Oh kamu kena santet, padahal mah enggak gitu kan. Banyak yang hanya menebak-nebak, jadi sehingga ketika kita bilang oh kamu kena santet, jadi kita kepikiran terus gitu, sehingga menjadi beneran kena santet gitu dari pola pikirnya, sugesti atau doktrin dari si praktisi itu. Jadi kita beneran kena santet, pada awalnya kan enggak gitu, hanya kena sugesti atau doktrin-doktrin dari si praktisi itu sendiri. Berarti ini cukup berbahaya sekali ya kalau misalkan penyakit yang non medis ini yang diserang oleh orang itu. Biasanya kalau dia diserang atau menjadi korban dari keempat hal tersebut itu karena faktor apa? Kalau untuk faktornya banyak sih, jadi kalau saya bilang tetap hati-hati, selalu waspada gitu kan, jangan menyakiti orang, jangan pernah berbicara kasar terhadap orang, sikap dan
pembicaraan kita harus tetap dijaga gitu kan. Tapi berarti ciri-ciri orang yang sudah terkena ini tuh memang dia itu dikirim dari orang yang tidak suka, tidak senang dengan si korban tersebut atau bagaimana itu? Ya benar, jadi adanya santet ini karena adanya sakit hati atau kecemburuan atau eh, apa dari sikap kita sendiri gitu, jadi memperlakukan seperti orang yang, kalau gue yang paling tinggi itu, jadi sehingga orang itu menimbulkan rasa sakit hati yang semena-mena, berbuat yang semena-mena, jadi menimbulkan rasa sakit hati itu sendiri gitu. Tapi ada nggak sih cara penanganannya agar terhindar dari gangguan non medis itu? Kalau untuk penanganannya sih selalu jaga sikap dan ucapan kita, selalu bersedekah, berbuat baik kepada manusia selayaknya manusia gitu. Oke teman-teman di Sobat Jurai Brother, jadi setelah kita membahas mengenai tentang ciri-ciri, gue penasaran nih bang, itu di belakang ini tuh apa sih? Ini banyak banget ya teman-teman. Ya ini biasanya ini tempat baru ya, jadi hanya cuman segini aja karena yang di tempat lama udah kepenuhan untuk barang-barangnya itu sendiri, jadi sengaja saya pindahkan untuk ke tempat baru. Tapi ini bisa dikatakan ini tempat ritual prakteknya di sini ya Mas Andi? Ini tadinya saya mau buat tempat praktek yang kedua gitu. Jadi kalau yang di sana tempat praktek yang satu. Iya, oke. Ya cukup sekian teman-teman. Jurnal Brother itu pembahasan kita mengenai tentang ciri-ciri orang yang terkena gangguan non medis. Tetap saksikan terus nanti di tema selanjutnya bersama gua Ri Julianto. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di next tema selanjutnya. Salam misteri, jangan takut gelap. Halo, terima kasih.